Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan menyampaikan cara pengisian, pengaturan ujian, pengaturan kunci jawaban, dan pengaturan siswa yang mengikuti ujian. Jadi, jika tutorial sebelumnya kita telah mengisikan template soal AKM, kali ini kita akan mengisikan template jawaban AKM. Mari kita buka dulu. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Yang pertama yang kita isi adalah ini, kode tes. Ya. Kode tes itu harus kita samakan dengan nama ujian yang ada pada file template soal AKM ini. Ini kita buka dulu. Ada baiknya kita mengcopy saja ya. Kita kopikan saja. Ini usahakan jangan sampai ada perbedaan ya. Ini kita kopikan, klik kanan copy, lalu kita bisa pindah ke sini lalu mempastekannya di sini. Nah, seperti ini. Ini UTS pemrograman dasar beserta kode yang spesial tadi itu yang membedakan antara ujian satu dan ujian yang lainnya nantinya. Kemudian nama tesnya bisa kita gunakan yang ini, yang di atas. Kita copy, misalkan UTS pemrograman dasar gitu aja, nggak ada masalah. Ya. Status ujian aktif, subtesnya bisa kita isikan, bisa tidak ya. Ini misalkan di pemrograman dasar kita hanya ingin mengambil tentang algoritma saja, bisa kita letakkan di sini algoritma. Tapi jika tidak juga bisa kita kopikan aja nama ujiannya, nama mapelnya ya, pemrograman dasar. Tanggal ujian saya akan ujikan di tanggal 18 misalnya. Tanggal 18 bulan September 2024. Jam startnya kebetulan di sini untuk kita mengujikan di jam 1. Di jam 1.00. Kalau misalkan akan dilakukan pagi hari, misalkan di jam 7.30, berarti bisa kita taruhkan di sini 7.30. Nah, di sini waktu yang akan saya berikan nanti untuk 6 soal, misalkan saya taruhkan 6, misalkan satu soalnya 2 menit, berarti 12 menit ya. 12 menit. Jumlah soal tadi saya punya ada 6. Yang harus dikerjakan pun ada 6. Nah, ini untuk jumlah soal bisa jadi kita memiliki ada lebih banyak soal di dalam template soal AKM ini. Misalkan ada 50, tidak masalah. Kita letakkan aja misalkan di sini 50. Lalu yang harus dikerjakan ternyata yang diujiankan hanya 40 soal. Ya, berarti kita bisa taruh di sini 40. Jadi nanti akan ditampilkan 40 soal tetapi dengan acakan terdiri dari 50 soal. Tapi kebetulan saya di sini cuma punya 6 soal, berarti saya taruhkan 6. Misalkan pun saya mau taruhkan 5 soal boleh, yang penting tidak boleh lebih dari jumlah soalnya. Maka di sini nanti dari 6 soal ini akan diacak soalnya. Nah, ini saya taruhkan ini sama-sama 6. Acak soal iya. Ini akan membedakan urutan penomoran antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Kemudian acak jawaban. Nah, acak jawaban ini untuk yang multiple choice yang akan dieksekusi, nanti jawabannya bisa bertukar-tukar posisi. Ini juga sama akan bertukar posisi, tetapi untuk kuncinya pasti akan mengikuti soal awalnya. Tapi sebaiknya kita pakaikan tidak dulu. Nah, untuk kunci pengaturan, nah ini untuk pengaturan ujian sudah cukup di sini aja ya yang kita ganti. Nah, adapun untuk server dan IP server ini nanti di materi atau tutorial berikutnya, yaitu pada saat kita mau mengupload kunci jawaban ini ke server.
Terus yang berikutnya adalah pengaturan kunci jawaban. Kunci jawaban di sini pastinya saya akan punya 6, tapi karena kita di sini menggunakan beberapa jenis soal yang memiliki kunci jawaban bisa lebih dari satu pada satu soal, maka kita akan coba ikuti satu persatu caranya. Misalkan yang pertama, ini kita sepakati aja dulu, ini ada 6 soal. Satu soal misalkan kita beri sebentar, misalkan saya buka dulu soal aslinya ya, biar saya bisa tahu jawabannya. Ini ya soal aslinya. Misalkan yang untuk nomor 1 saya kasih 20 poin. Ini saya kasih 30 poin, atau ini mungkin 10 ya. Ini 10 poin, ini 30 poin. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya taruhkan misalkan totalnya 40 poin. Jadi bebas ya, tidak mesti harus merata. Tapi kalau untuk kunci jawaban kayaknya paling tepat untuk yang kunci jawaban multiple choice ya atau pilihan ganda, paling tepat itu adalah kita memberikan nilai yang sama atau skor yang sama pada setiap soal. Tapi kalau dalam kasus saya ini saya sengaja memberikan skor yang berbeda pada setiap soal. Nah ini saya misalkan berikan 30, berarti udah berapa tuh? 10, 40, 40, 80. Wah ini kelebihan, nanti kita kurangi ya. Kita kasih dulu acara-acara. Misalkan anggaplah satu titik ini 5 poin, 5 poin, 5 poin. Berarti ini 1, misalkan ini anggaplah 5. Ini berarti 15. Ini kita aja yang nentukan. Misalkan ini udah pas 40, ini karena ada 3, ini saya taruh 15 juga. Di sini ada 3 berarti 15. Di sini ini tidak bisa kita berikan poin karena dia dikoreksi secara manual. Coba kita hitung dulu totalnya apakah cukup 100. 5, 15, 20. 20 tambah 40 sudah 60. 60 ini 15, ini 15, 60, 15, 15, 30, baru 90 poin. Ya, 90 poin. Berarti masih sekitar kurang 10 poin. Oke lah, saya taruhkan aja di sini jadinya 15. Ya. Biar pas jadinya 100. Nanti kita akan cek kembali ya. Nah, ini kunci jawaban untuk soal pertama adalah B. Ya, berarti di sini kita bisa tuliskan ya. Kunci jawaban untuk soal pertama adalah B. Nah dia. Nah, B dengan skor tadi berapa tadi? 15. Nah, kemudian untuk nomor 2 ini boleh ya kita hapus. Ini boleh kita hapus pakai delete, hapus aja biar tidak membingungkan. Setelah itu untuk nomor 2 itu ada 3 pernyataan dalam soal benar salah. Nah, ada baiknya kita melihat soal yang sudah kita isikan ke dalam template. 3 pernyataan itu sudah diberikan dengan kode 2001, 2002, 2003 pada soal nomor 2. Nah, kalau begitu di pengisian ininya, ini kita biarkan untuk nomor 2 kita beri tanda X saja. Lalu kita berikan skor 0. Lalu di kode soalnya 2001. Nah, ini boleh kita copy set begini 2001. Sebentar. Kita 2001, 2002, 2003. Nah, tadi harus kita tentukan jawaban yang benar yang mana. Kalau melihat dari kunci jawaban yang kita miliki, ini pernyataannya yang pertama benar, kedua benar, yang ketiga salah. Berarti kunci jawabannya BBS. Berarti kita isikan di sini kuncinya BS. Jadi benar itu disingkat jadi B, salah itu disingkat jadi S. Pada pernyataan 2001 yang benar adalah B. Atau kunci jawabannya adalah B.
pada pernyataan dengan kode 2002 yang benar atau jawabannya adalah B. Sedangkan pada pernyataan 2003 kunci jawabannya adalah S. Skornya seperti yang kita sepakat tadi ada 15. Jadi tinggal kita bagi aja. Misalkan 5, 5, 5. Jadi totalnya 15. Seperti itu. Itu untuk pengisian kunci jawaban dengan soal benar salah. Adapun untuk soal checklist ini bisa kita langsung lihat di template-nya. Nah, ini. Tuh. Di situ diberikan kode 301 sampai 3008. Berarti di sini kita sama dengan cara yang tadi. Di sini isi angka 3, ini kita X, ini kita 0. Lalu kita isi di sini 3001, 3002 sampai 3008. Ini boleh kita copy seperti ini. Nah, ya. Lalu kita lihat kalau tadi untuk pengisian kunci jawaban soal pilihan ganda hanya seperti ini, adapun yang benar salah seperti ini, pakai kunci jawabannya B, B, S atau B atau S. Kalau untuk checklist dia menggunakan ini, tulisan check ini ya. Kita bisa kita copy. Kita lihat dari soalnya. Nah, misalkan kalau misal yang seperti ini, anggaplah ini yang benar itu yang merah-merah ya. Yang benar ini yang merah-merah. Berarti ini adalah check, harusnya dicentang. Kalau ini harusnya tidak dicentang. Berarti kalau kita bilang adalah uncheck. Nah, untuk penulisan uncheck itu pakai tanda strip. Lalu kita, nah seperti itu. Tapi jika di enter dia error, nah kayak gini. Ini kita membutuhkan tanda petik 1. Ya, tuh seperti itu. Jadi kita berikan tanda petik 1 sebelum tulisan strip lalu check. Nah, ini menandakan kunci jawabannya harusnya ini tidak boleh dicentang untuk menjadikan dia benar. Kemudian yang ini harus dicentang, berarti cukup kita berikan tulisan check. Ya. Jadi yang merah-merah ini 1 2 3 4 5 ini cek semua. Berarti ini bisa kita copy sampai ke 6 ya. 1 2 soal pernyataan 2 3 4 5 6. Adapun yang pernyataan ke-7 itu juga sama dengan timbal balik, berarti uncheck ini bisa kita copy. Ya, copy lalu paste di sini. Mana-mana ini pakai paste juga boleh. Paste 1 2 3 ini ya. Kemudian yang ini, nah seperti itu. Lalu skornya, ini kebetulan saya paskan, ini ada 8, berarti di sini kita bisa taruhin 5 semua. Seperti itu. Jadi totalnya menjadi 40. Nah, beginilah cara pengisian kunci jawaban untuk tipe soal checklist. Jadi kalau memang pernyataan itu benarnya tidak boleh dicentang, maka di sini uncheck atau pakai strip check, ditambahkan tanda petik 1 agar dia tidak menjadi rumus. Kalau misalkan soalnya adalah yang dicek yang benar kunci jawabannya, maka dibuatkan aja dalam tulisan check. Ya, itu soal checklist. Nah, yang berikutnya adalah tipe soal penjodohan. Nah, untuk penjodohan ini kita bisa lihat dulu template-nya. Itu dia. Di sini sudah disediakan ya. Opsinya ada A, ada B, ada C, ada D dengan kode 401, 402, 403. Jadi nanti tinggal kita cocokkan aja 4001 ini jawabannya yang mana? Apakah B, ataukah C, ataukah D, ataukah A? Bebas. Karena ini nanti bisa jadi bersilang-silang ya. Bisa jadi juga lurus gitu. Kita kembali lagi ke kunci jawaban kita. Nah, ini. Nah, di sini tidak ada, belum saya berikan kunci jawaban ya. Oke, langsung saja kita ke sini. Berarti di sini kita punya berapa kode ini? 1, 2, 3.
4001, 4002, dan 4003. Berarti di Excelnya pertama kita isikan 4, X 0, lalu 4001, 4002, 4003. Nah, untuk kunci jawabannya silakan kita tinggal pilih sesuaikan dengan opsi ini. Kalau saya bahasa natural itu yang benar itu yang D. Bahasa natural itu berarti yang benar D. Kalau yang flowchart itu yang D. Yang pseudocode itu yang tepat adalah yang C. Nah, jangan dikasih cek ya, ini ngikut aja nih. Nah, C. Loh, kok ada jawaban A yang tidak terpakai? Iya, ini merupakan soal pengecoh yang tidak mesti harus kita letakkan di sini ya. Jadi kalau emang ada 3 pernyataan berarti cuma ada 3 jawaban. Dan ini skornya kita tinggal atur. Tadi kita sepakat akan kasih 15 secara total, berarti 555. Nah ini tuh 15 jadinya. Nah yang berikutnya adalah soal dengan jenis uraian singkat atau isian singkat. Nah, ini dia punya kode juga 501, 502, 503. Sama, berarti di sini juga kita letakkan 5x0, berarti yang di nomornya tidak diberikan poin. Nah, di rinciannya baru kita berikan poin 5001, 5002, 5003. Ya, 5002, 5001, 0203. Nah, kunci jawabannya kita isikan dengan jawaban aslinya. Ya. Ini kita langsung aja. Ini yang tepat untuk isian ini adalah langsung kunci jawabannya. Misalkan tidak mesti harus A, B, C, tapi disesuaikan dengan isian singkatnya yang harus diisikan di sini. Karena ini ilmu pasti, ilmu coding, maka kita bisa sangat mudah untuk memberikan isian singkat pada soal seperti ini. Ini yang benar adalah kelas. Tulisan kelas ya, public class. Sebentar, yang ini sistem out println. Nah, kemudian yang ini yang benar adalah new. Jadi yang harus tertulis di sini ini ya, kita kembali ke kunci jawaban aja ya. Ke soalnya. Nah, ini harusnya diisikan dengan kelas, di sini diisikan dengan println, di sini diisikan dengan new. Nah, jadinya dikunci jawabannya seperti ini, kelas println new. Nah, berarti di sini kita berikan skor. Misalkan per satu ini 5, berarti di sini 5, 5, 5. Nah, adapun soal nomor 6, nah ini seperti ini ya. Kalau yang untuk isian singkat itu langsung kita isikan isian singkatnya agar sistem nanti akan mencocokkan antara yang diketik oleh si penjawab dengan jawaban aslinya. Lalu yang keenam, karena ini adalah uraian, kita cukup memberikan nomornya, tanda X ya, tanda X, lalu angka 0. Sudah cukup seperti ini. Karena untuk nomor 6, karena uraian atau isian atau esai itu kita koreksi secara manual. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah print out dari hasil yang dijawab oleh siswa untuk dikoreksi secara manual. Jadi tidak perlu diberikan penskoran di sini. Ini kalau kita blok dari atas sampai bawah, maka kita sudah bisa melihat total skornya adalah 100. Jika memang belum 100, bisa dibiarkan saja atau dicukupkan 100 dengan merubah skor yang ada di sini satu persatu agar klop menjadi 100. Jadi untuk pengaturan kunci jawaban seperti itu. Yang berikutnya adalah pengaturan siswa yang mengikuti ujian. Jadi nanti kita bisa tentukan dalam soal ini siswa mana saja yang akan mengikuti ujian. Caranya nanti di bagian home ini ada
icon siswa. Itu bisa kita klik. Nah, maka kita akan masuk ke bagian halaman pengisian siswa. Untuk ini, kita bisa kopikan langsung dari data siswa yang ingin mengikuti ujian tersebut. Kebetulan saya sudah menyediakan daftar hadir kelas 10 karena memang soal pemrograman dasar ini untuk kelas 10. Kita coba ambil yang RPL 1. Ya, bisa enggak digabung dengan RPL 2? Sangat bisa. Nanti kita bisa aturkan. Nah, cara yang pertama adalah kita copy NIS-nya terlebih dahulu. Tuh. Ya, kita copy NIS-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita copy namanya. Ya, kita klik pakai ini ya. Paste value namanya. Ya, paste value. Bisa langsung untuk yang Office terbaru tuh, Excel terbaru tinggal klik kanan langsung ada muncul angka 1 2 3. Tapi kalau memang belum ada, bisa pakai klik kanan paste spesial ya, lalu pilih yang values. Oke. Nah, sama saja. Kemudian apalagi kelasnya ini adalah kelas RPL 1, berarti 10 RPL 1. Nah, ini saya copy. Ini bisa pakai copy cell. Ya. Kemudian nama sekolah udah pasti SMK Negeri 2 Mataram. Nah, ini bisa kita copy, paste. Kemudian lagi sesinya sama. Nah, ini yang servernya nanti kita lihat. Kemudian kalau mau dikopikan lagi dengan yang RPL lain atau kelas lain bisa ya, tinggal kita kopikan saja hal yang sama. Ya. Taruh di sini. Kemudian namanya. Kemudian kelasnya ini tinggal saya coba ya, bisa nggak? Ini bisa. Nah, seperti ini juga sama. Seperti itu. Sesinya mungkin sama-sama sesi 1 semuanya. Ya, karena satu file ini adalah satu sesi ya. Nah, sama-sama satu. Ini tidak bisa kita isikan, dia akan otomatis. Nah, untuk nama server di sini itu kodenya ya, kodenya kita samakan dengan kode yang sudah kita buat secara otomatis tadi menggunakan bantuan internet. Ini bisa kita copy. Ini untuk mempermudah kita menentukan atau mengecek nilai siswa untuk kelompok ujian yang kita buat. Jadi tidak campur dengan ujian-ujian yang lain. Ini kita copy aja khusus untuk kodenya ini saja. Nah, ini kita bisa copy paste. Nah, ini bisa kita copy, taruhkan semua di sini. Nah, ini paste aja. Nah, jika seperti ini menandakan dia tidak muat aja ini. Sebenarnya tidak bisa kita lebarin ini ya. Tidak bisa dilebarin. Biarkan aja, yang penting nilainya sudah benar ya. Kalau yang penting ini udah benar ya, 731 sama 731 ya. Oke. Jika sudah, yang berikutnya adalah username. Nah, username kita akan memberikan username ya yang sama dengan NIS-nya digabungkan dengan kode servernya agar tidak terjadi salah kamar saat melakukan ujian. Misalkan kalau kita hanya sekedar pakai NIS saja, bisa jadi NIS ini dipakai di beberapa ujian. Nah, itu akan membingungkan sistem sebenarnya. Nah, lebih baik kita berikan NIS-nya dibarengi atau digabungkan dengan kode servernya. Atau bisa kita dahulukan kode servernya dulu,
baru NIS-nya. Caranya bagaimana? Ini saya buatkan pakai rumus, nanti baru kita paste spesial. Caranya adalah ini, kita berikan tanda sama dengan, lalu kita klik kodenya, ya, di bagian kodenya yang satu baris dengan ini, lalu kita kasih tanda dan, ya, mana tanda dan di sini? Sorry. Ini saya ulang ya, sama dengan, baru saya pilih servernya karena kita mau mendahulukan servernya dulu, baru saya kasih tanda dan. Nah ini tanda dan ini. Nah setelah tanda dan baru saya klik di NIS-nya yang sebaris dengan itu, lalu saya enter. Nah maka dibuatkanlah kita kode yang panjangnya seperti ini. Nah ini sebagai username-nya untuk melakukan login. Berarti ada 8 digit kode, ada 8 digit NIS dari siswa itu masing-masing. Jika sudah, ini bisa kita copy sampai bawah. Nah kopinya bukan bisa di copy begini, lalu di blok areanya begini, ya, lalu enter atau paste. Nah atau juga bisa menggunakan ini tanda yang di sini nih, klik, tahan, tarik, ya. Mana-mana bisa ya jadinya. Tuh. Oke. Jika sudah tercopy seperti ini, ya. Ini barulah kita bisa lanjutkan untuk mempaste spesial, karena di sini masih dalam bentuk rumus ya. Ini juga masih rumus, belum nilai aslinya. Ya. Nah, ini bisa membuat masalah nanti di sistemnya. Caranya bagaimana supaya ini tidak menjadi rumus kembali? Ini bisa kita blok semua ya. Kita blok dari sini sampai sini tuh seperti itu. Lalu kita klik kanan copy. Ini saya ulangi ya. Saya klik, saya blok semuanya sampai akhir ya. Setelah itu saya klik kanan di area yang diblok ini, lalu saya copy. Setelah itu saya klik kanan lagi di area yang saya copy ini, klik kanan, lalu ada tanda segi 1 2 3-nya atau paste values. Klik. Nah, sekarang kalau sudah kita bisa simpan. Tuh, langsung dibuatkan sama itu. Belum login ya semuanya. Sekarang kode ini sudah bukan lagi kode rumus, tetapi sudah kode teks biasa. Nah untuk passwordnya kita bisa tuliskan aja semuanya 1 2 3 bintang misalkan, tidak masalah. Atau mau 1 2 3 aja bisa ya. Atau mau password lain yang kita inginkan, boleh. Tapi untuk mempermudah siswa, karena di sini username-nya dia sudah berbeda antara satu dan yang lainnya, maka untuk mudahnya bisa kita berikan password yang sama, misalkan 1 2 3 4 5 bintang misalkan sebagai ininya. Kita copy lalu kita paste ke semuanya ya. Tuh. Nah di sini berarti kita sudah melengkapi. Nah ini boleh disimpan, melengkapi pengisian pengaturan ujian yang dari sini sampai di sini tadi ya, yang di sini sampai sini. Kemudian pengisian kunci jawaban beserta skornya, lalu pengisian siswanya. Tuh di sini saya sudah ada 72 orang. Nah, ada baiknya untuk pengujian dari soal nanti yang sudah kita isikan itu nanti bisa kita tambahkan 1 siswa fiktif, tapi kalau tidak pun tidak masalah. Nanti kita bisa menguji dari salah satu kode yang sudah ada di sini ya, siswa yang ada di sini. Oke, kalau sudah ini bisa kita simpan atau kita kembali ke home lalu kita simpan ya. Kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya. Untuk di tutorial kali ini yaitu pengaturan ujian, pengaturan kunci jawaban, dan pengaturan siswa sudah selesai. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.